Baiklah, selamat datang semuanya di strategi iklan TikTok tahap pertama. Sebelumnya gue disclaimer dulu, ini adalah strategi iklan TikTok yang gue jalankan dan berhasil efektif meningkatkan penjualan dan juga viewers di keranjang kuning ataupun di live streaming minimum 20-30%. Mungkin bisa jadi tidak berhasil di aplikasikan di teman-teman, mungkin bisa jadi berhasil, mungkin bisa jadi jauh lebih berhasil dibandingkan saya. Jadi sebelumnya saya sarankan lagi untuk teman-teman yang belum menonton pengetahuan dasar tentang iklan TikTok, harap ditonton dulu karena penting sekali kita untuk mempelajari dan mengetahui pondasi sehingga bangunan kita bisa kokoh dan kuat. Karena kalau kita mengetahui tentang pondasi, semua hal yang kita lakukan itu ada dasarnya, ya. Jadi bukan asal, bukan kita ngeklik abis itu wah terjadi penjualan, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke tahap pertama. Nah, tahap pertamanya untuk saya bisa sampai 238 juta ini ada tiga langkah, ada tiga hal yang harus dipersiapkan. Jadi ini saya cerita sedikit, saya sudah jalankan strategi ads atau mencoba mengulik ads itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, habisnya sudah 130 jutaan. Banyak yang saya harus habiskan. Jadi beruntung teman-teman di sini yang mendapatkan intisari dari apa yang sudah saya lakukan supaya teman-teman tidak terjebak atau masuk ke lubang yang sama seperti saya habis 130 jutaan untuk coba-coba ya. Jadi ya semoga bisa membantu teman-teman di sini menemukan dan membuat dan menjual produk-produk yang teman-teman inginkan sehingga bisa sampai cuan. Ya minimal kita mau cuan tuh harus banyak, jangan sedikit. Kalau mau cuan sedikit ya ngapain kita main TikTok. Toh orang lain yang baru mulai masuk di TikTok, belum pernah masuk ke dunia digital marketing sudah menghasilkan ratusan jutaan sampai miliaran rupiah. Jadi kita masuk ke tiga hal yang harus dipersiapkan. Siapkan pena kalau perlu, kertas kalau perlu ya. Ada tiga hal dan saya rasa teman-teman di sini semuanya mempunyai tiga hal tersebut. Jadi yang pertama itu akun TikTok. Akun TikToknya itu boleh akun seller, boleh akun pribadi atau akun kreator. Jadi tidak masalah kalau tertaut dengan seller, asalkan ada akun TikToknya. Kalau tidak ada akun TikTok ya bagaimana kita bisa berjualan ya dan cuan di TikTok, karena kan kita pakai strategi ads-nya strategi ads TikTok. Yang kedua adalah seller center. Jadi ini untuk teman-teman yang sudah mempunyai toko di TikTok pastinya punya seller center TikTok Shop. Kalau nggak punya nggak apa-apa, opsional, tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman punya. Karena kalau misalnya teman-teman mau mengiklankan sesuatu, ya dibandingkan kita mengiklankan milik orang lain, lebih baik kita iklankan produk milik kita sendiri. Toh kita sudah invest dan apa ya, supaya investasi itu tidak sia-sia, bukan hanya masuk ke dalam akun TikTok kita supaya viewersnya rame, followersnya rame, tapi viewers di produk kita juga bisa rame. Jadi bisa terdeteksi sama algoritma, sama SEO ya, search engine optimization yang ada di TikTok. Jadi kalau misalnya jualan bunga ya bunganya tampil di halaman pertama di TikTok Shop. Tujuannya untuk itu. Kalau yang ada seller center, yang nggak ada juga nggak apa-apa. Yang ketiga ini akan agak banyak ya pelajarannya, ini nanti kembali lagi ke pelajaran awal, pondasi awal supaya teman-teman tidak bingung pada saat mengerjakan TikTok Business Center. Kalau belum punya, saya sarankan untuk registrasi di business.tiktok.com. Wajib dan harus punya ya ini ya. Kalau tidak punya susah. Karena kita bisa menargetkan audiens dengan lebih detail, dengan lebih tertarget. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Jadi teman-teman harus mempunyai komputer dan siapkan akun TikTok. Disarankan untuk login dulu di website, di browser TikTok, di browsernya sendiri ya. Login akun teman-teman yang ingin teman-teman iklankan, yang teman-teman ingin pasarkan. Login dulu, bisa pakai QR, bisa pakai apa namanya, nomor telepon, email, apapun itu tinggal di login. Setelah login, teman-teman bisa masuk ke shop.tiktok.com/streamer. Oke, ini dari sini juga bisa login. Ini sebetulnya dashboard untuk kita
ngepin produk, untuk ganti-ganti produk, untuk hapus produk, untuk tambah produk. Sebenarnya ini dashboard diperuntukkan untuk itu, tapi sebenarnya di dashboard ini ada satu database yang sangat berharga, yang mungkin kita kayak aduh kayaknya nggak guna nih. Sebenarnya berguna sekali, sangat berguna sekali apabila kita ingin melakukan iklan di TikTok. Kalau teman-teman sudah login, kita masuk ke tahap kedua. Oke, jadi kalau biasa kita di live stream panel sama live produk, live produk apa segala macam ini di atas, kita ke bagian bawah data kompas, video analitik. Ini penting sekali ya. Video analitik kita klik, lalu kita klik di video detailsnya V2L clicks. V2L itu artinya video to live streaming. Video to live streaming. Lalu diubah juga tanggalnya 28 hari terakhir. Jadi kita akan melihat video video yang mana yang efektif untuk kita promosikan. Nanti kita akan coba belajar data, belajar baca analisa ya. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, V2L Analytics yang paling baik dan paling bagus di antara video-video saya selama 28 hari terakhir yang mendatangkan banyak traffic ke live streaming saya adalah yang pertama, lepas dari pelanggaran jualan lancar lagi. Ini dengan durasi 12 detik, V2L clicks-nya 967, views-nya hanya 53.000, new followers-nya 80. Yang kedua, seneng banget laku lihat mereka sukses. Ini V2L clicks-nya 583, views-nya 24.679, new followers-nya 60. Ada terjual produk 251.000 nih, TikTok beauty package viral. Nomor 3 ada bengong pas tahu cara FYP bisa cuan segampang ini. V2L clicks-nya itu 259, views-nya 1,2 juta. Lucu ya. Jadi views banyak belum tentu bisa mendatangkan traffic ke live streaming kita, tidak sebanyak yang ini. Jadi ini adalah traffic organik yang kita dapatkan. Nah, caranya supaya bisa lebih banyak lagi adalah kita mempromosikan. Kita udah ketemu nih video yang bagus untuk mendatangkan viewers ke live streamingnya kita. Kita tinggal promosikan video yang nomor 1. Jadi saya putuskan untuk mempromosikan video nomor 1. Jadi saya cari ke TikTok saya cari video yang ini. Lalu yang harus saya lakukan adalah promote melalui aplikasi. Jadi melalui aplikasi, buat teman-teman yang belum tahu, ini pengetahuan dasar, tapi saya coba replay lagi supaya nggak bingung ya. Jadi kita tinggal klik di titik 3 ini. Setelah kita klik titik 3, pilih promote yang gambar api-api, lalu pilihlah yang ini ya. Pilihlah yang sebentar. Oke. Kan ada banyak pilihan. Apa target Anda? Yang selalu saya pakai adalah lebih banyak tayangan profil. Kenapa saya pakai lebih banyak tayangan profil? Karena dengan menggunakan lebih banyak tayangan profil, itu orang ngeklik sekali itu akan menghabiskan biaya kita, saldo ads kita. Nah, kalau lebih banyak tayangan profil pada saat kita live streaming, itu akan dihitung. Jadi terhitungnya setelah ada orang ngeklik tayangan profil. Coba kalau misalnya kita pasarkan orang nonton video tapi swipe tapi nggak sampai habis, lebih banyak checkout, orang nggak checkout, itu juga kemungkinannya kecil. Jadi jalan iklannya juga lambat, terus lebih banyak pengikut untuk apa? Karena kita bukan cari orang untuk follow kita, tapi cari orang untuk nonton kita. Habis itu setelah nonton live streaming kita baru bisa ajak follow. Itu lebih efektif. Atau personal message, jarang sekali kalau di message ini DM ya, di TikTok itu kita buka karena mungkin aplikasinya juga masih belum terlalu bagus susunan fitur DM. Kalau seperti di Instagram kan kita dapat DM-nya kan di apa ya, fitur terpisah ya. Kalau di TikTok kan kayak masih gabung, masih bingung lah mereka mau taruh di mana. Jadi yang paling baik adalah lebih banyak tayangan profil, karena paling efektif dan paling maksimal ketika kita menggunakan budget buat iklan, apalagi jika kita melakukan live streaming. Nah, setelah kita pilih lebih banyak tayangan profil, apa yang harus kita lakukan? Tentukan penonton Anda. Nah, ini yang bikin bingung ya, tentukan penonton Anda. Kita harus tentukan penonton kita itu
eh, yang mana nih yang efektif untuk kita promosikan. Jadi mau dibagikan kemana brosur-brosur kita, mau dikasih ke siapa brosur-brosur kita. Yang saya sudah pernah lakukan adalah menargetkan audiens tapi ternyata tidak terlalu jalan. Jadi saya sarankan untuk menggunakan penonton bawaan. Kenapa menggunakan penonton bawaan? Karena dengan menggunakan penonton bawaan, organiknya tuh sudah pintar. Jadi si yang bagiin brosur ini bisa kita analogikan, yang bagiin brosur tuh sudah tahu nih, karena ini organik. Sudah tahu saya harus bagikan ke siapa yang suka dan mau nontonin live streaming saya. Maka saya sarankan pakai pengguna penonton bawaan. Oke. Setelah itu pencet next. Nah, ini menarik. Berapa sih budget yang sesuai yang bisa kita gunakan supaya live streaming kita lebih maksimal ya, supaya live streaming kita lebih banyak terjadi penjualan. Kalau saya sarankan adalah harus minimal 500.000 di anggarannya, durasinya 3 hari. 3 hari ya. Jadi satu harinya lebih kurang 153.000. 153.000. Oke, kelihatan ya. 153.000. Kenapa sih nggak pakai yang 30.000? Kenapa sih nggak pakai yang 15.000? Itu sama aja kalian buang uang ke laut, buang garam ke laut. Jadi tidak berefek. Jadi karena laut sudah asin, kalian buang garam ke laut ya sama aja. Jadi kita bagaimana bisa mendapatkan efek yang lebih maksimal adalah dengan menggunakan anggaran 150.000 sampai 160.000 satu hari. Supaya apa? Jadi analoginya begini, saya kembali lagi. Kalau yang 15.000 itu pembagi brosurnya mungkin lulusan SMA. Kalau yang 153.000 yang bagiin brosur adalah lulusan S2. Apa bedanya SMA sama S2? Jadi kalau SMA mungkin disuruh bagi brosur, bagi aja. Dia bagi aja, dia tidak lihat lagi ini kira-kira mau baca brosur kita atau tidak. Tapi kalau kita kasih yang S2, dia tahu, oh ini yang mau kita bagikan brosur ini, kemungkinan dia akan baca. Kemungkinan besar dia akan baca brosur kita. Kenapa harus pakai anggaran lebih besar? Karena pembagi brosurnya beda kelas, beda pembelajaran, beda skill. Jadi kalau 153.000 itu kenapa anggaran per harinya saya sarankan? Karena dasarnya tadi. Terus kenapa durasinya 3 hari? Kenapa nggak satu hari aja saya habiskan? Kenapa nggak 7 hari saja saya habiskan? Jadi waktu 3 hari itu yang sudah saya rangkum ya, ternyata paling efektif untuk mendapatkan audiens. Jadi kalau hari pertama si yang S2 ini, pembagi brosur S2 ini, dia bagi-bagi brosur yang dengan kepintarannya dia bagi-bagi brosur ke orang umur-umur 40 sampai 45 misalnya. Ternyata 40-45 tidak ada yang baca brosur. Lah, hari kedua cara kerjanya dia bagi brosur ke orang-orang yang umur 30 sampai 40. Ternyata 30 sampai 40 itu ada yang baca tapi tidak banyak. Dari 10 brosur mungkin 3 doang yang ngebaca. Hari ketiga dia sudah tahu, oh ternyata target gua adalah, dia belajar kan. Target gua adalah umur dari 20 sampai 35, dan gua bagikan ini hanya kepada orang-orang yang menggunakan baju hitam dan sepatu hitam. Sisanya tidak mungkin tertarik. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi si pembagi brosur itu lebih pintar dalam membagikan brosur di hari-harinya. Jadi perlu waktu 1 sampai 3 hari. Ya, minimal 3 hari untuk si pembagi brosur itu makin pintar, makin tahu. Ya kalau misalnya mau buat 7 hari apa boleh, bisa, tapi perharinya jadi berkurang dong. Benar nggak? Kan budget kita bicara 500.000. Makanya saya bikin rumus pakai 3 hari dengan anggaran satu hari 150.000-an. Ya, sesimpel itu kita pakai ads. Nanti teman-teman bisa coba dengan cara saya. Nanti jangan lupa kasih testimoni atau kasih cerita pengalamannya, sudah mengerjakan ini, sudah menggunakan strategi ini, bagaimana hasilnya ya. Oke, setelah 3 hari selesai, tinggal kita bayar dan mulai promosi. Nah, ini totalnya lebih kurang 500.000 karena pajaknya kan ada sekitar berapa tuh, 50.000-an ya, 40.000 something. Ada 50.000-an, 40.000 something. Jadi total 500.000. Kalau bisa lebih ya lebih baik, tapi
menurut saya anggarannya yang pas itu sekitar 500.000, 550.000 udah oke. Ya, tinggal bayarnya mau pakai apa, jangan bingung, banyak pilihan. Mau bayarnya pakai apapun itu bisa, mulai dari pakai Dana, pakai OVO, pakai Shopee, GoPay, kartu kredit, bank transfer, bayar dengan metode pembayaran baru, terserah. Ya, yang pasti dibayar. Kalau nggak dibayar, si pembagi brosur ini nggak akan kerja. Oke, ini untuk di promote aplikasi. Nah, kebetulan kita sudah dapat winning konten atau konten yang baik dalam hal mendatangkan traffic. Kita akan ambil kode iklannya sekalian. Kode iklannya bagaimana cara ambil? Jadi kontennya yang ini ya, 57.000 ya. Kontennya yang ini 57.000. Cara kita ambil konten yang baik, iklannya itu dengan masuk ke akunnya, ke kontennya, lalu pencet titik 3 ini, lalu digeser di paling sebelah kanan itu ada pengaturan iklan. Tinggal diklik pengaturan iklan tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah otorisasi iklan, digeser, lalu klik buat, pilih 60 hari, klik otorisasi, klik simpan, lalu klik kelola lagi, pilih salin kode. Nah, ini kode otorisasi iklan nanti disimpan dulu, akan kita gunakan di tahap ketiga ya, di TikTok Business Center. Ini disimpan dulu, ini ada hubungannya dengan yang ketiga. Jadi kenapa saya pakai video ini sih, kenapa saya nggak pakai video yang lain untuk diiklankan di Spark Ads. Ini namanya promote Spark Ads. Ini sangat efektif ketika kita males bikin konten ya, kita bisa gunakan konten-konten orang lain dan efeknya sangat luar biasa, lebih luas jangkauannya. Oke, sampai di sini dulu, kita akan lanjut di TikTok Seller Center. Pastiin kalian pantengin videonya ya. Jangan lupa sudah coba praktek strategi yang sudah saya berikan, kasih cerita, kasih testimoni. Terima kasih. Kita lanjut di video kedua.